Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vivi Fatima Azahra dengan NIM 4444210073 kelas 4C Program Studi Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar lipid metode gas kromatografi. Mohon disimak baik-baik ya. Lipid adalah kelompok molekul alami yang meliputi lemak, lilin, sterol, vitamin yang larut dalam lemak, monogliserida, digliserida, trigliserida, fosfolipid, dan lain-lain. Fungsi biologis utama lipid yaitu untuk menyimpan energi, berperan dalam pesinyalan, dan bertindak sebagai komponen pembangun membran sel. Lipid mempunyai fungsi melindungi organ tubuh, terapi untuk kanker, membentuk sel, membantu apoptosis sel, penghasil panas dalam tubuh, sebagai sumber asam lemak esensial, pelarut vitamin yang larut dalam lemak. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofilik. Penyusun utama lipida adalah trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Karakteristik umum lipid penyusun sel adalah 1. Bersifat hidrofilik atau suka dilewati air. Yang kedua, itu tersusun dari unsur C, H, dan O. Dan ketiga, memiliki kekentalan yang tinggi dibandingkan air. Lemak terdiri dari 2 jenis, yaitu lemak jenuh atau saturated fat adalah lemak yang pada umumnya berbentuk padat. Contoh dari lemak jenuh ini adalah mentega, susu murni, minyak kelapa, daging merah, dan minyak sawit. Konsumsi lemak jenis ini harus dibatasi karena akan meningkatkan kolesterol dalam darah, terutama tingkat LDL. Yang kedua yaitu lemak tidak jenuh atau unsaturated fat, dibagi menjadi 2, yaitu lemak tidak jenuh ganda atau polyunsaturated fat dan lemak tak jenuh tunggal atau monounsaturated fat. Manfaat dari lemak tidak jenuh adalah memperkecil serangan jantung, menaikkan antibodi tubuh, dan membantu menurunkan kolesterol LDL. Bahkan lemak tak jenuh tunggal mampu meningkatkan kadar LDL. Contoh dari lemak tak jenuh ganda adalah ikan dan seafood. Sedangkan lemak tak jenuh tunggal adalah minyak zaitun, minyak canola peanut oil, unggas, dan alpukat. Memiliki prinsip yaitu ekstraksi lemak secara berulang dengan pelarut organik dilanjutkan dengan penimbangan. Metode ini cocok digunakan untuk menganalisis kadar lemak pada bahan padat. Yang kedua yaitu metode Babcock. Metode Babcock ini memiliki prinsip yaitu penggunaan asam sulfat pekat yang dapat memisahkan lemak dan dengan sentrifugasi untuk mempercepat proses pemisahan. Metode ini cocok digunakan untuk menganalisis kadar lemak pada bahan liquid seperti susu, santan, mayonnaise, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu metode Gerber. Metode Gerber ini memiliki prinsip yaitu sama dengan metode Babcock tetapi menggunakan asam sulfat dan amil alkohol. Asam sulfat akan mencerna protein dan karbohidrat, membebaskan lemak dan menjaga agar lemak tetap dalam bentuk cair dengan menghasilkan panas. Metode ini khusus digunakan untuk menganalisis kadar lemak pada susu. Dan yang keempat yaitu metode instrumental seperti metode dielektrik, metode kolorimetri, metode pengukuran densitas, dan metode gas kromatografi. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai gas kromatografi, alangkah baiknya kita mengetahui sejarah dari gas kromatografi. Kromatografi pertama kali dilakukan tahun
1903 oleh ilmuwan Rusia yaitu Mikhail Semyonovich Schmidt. Ilmuwan Jerman Fritz Boer mengembangkan kromatografi fasa padat pada tahun 1947. Archer John Porter Martin yang memenangkan hadiah Nobel untuk penelitiannya mengembangkan kromatografi cair-cair pada tahun 1941 dan kromatografi kertas pada tahun 1944, memberikan dasar pengembangan kromatografi gas, dan dia kemudian memproduksi kromatografi gas cair pada tahun 1950. Erika Kremer memperkuat dasar yang telah dikembangkan oleh Fritz Boer. Teknik kromatografi merupakan teknik pemisahan suatu campuran yang berdasarkan kepada kesetimbangan fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pada umumnya, kromatografi gas memiliki prinsip kerja yang didasari dari pemisahan fisik senyawa organik pada suhu tertentu, di mana senyawa tersebut dibawa oleh suatu gas pembawa menuju kolom partisi. Setiap senyawa akan memiliki kecepatan yang berbeda-beda dalam melewati kolom sesuai dengan nilai kepolaran. Fase pada kromatografi gas terbagi menjadi dua, yaitu fase diam dan fase bergerak. Fase diam itu berwujud padat maupun cair, akan diserap atau terikat secara kimia pada permukaan penyangga. Pada tersebut, fase diam bersifat sebagai cairan, merupakan lapisan film dilapiskan pada dinding kolom bagian dalam. Kemudian fase bergerak. Fase bergeraknya adalah gas dan zat terlarut terpisah sebagai uap pemisahan tercapai dengan partisi sampel antara fase gas bergerak dan fase diam berupa cairan dengan titik didih tinggi atau tidak mudah menguap yang terikat pada zat padat tertentu. Zat padat penentu zat padat penyerap. Kromatografi gas terdiri dari kromatografi gas cair atau KGC dan kromatografi gas padat atau KGP. Yang pertama yaitu kromatografi gas cair atau KGC. Kromatografi gas cair sering disebut oleh para pakar kimia organik sebagai kromatografi fasa uap. Dan yang kedua yaitu kromatografi gas padat atau KGP. Kromatografi gas padat digunakan sebelum tahun 1800 untuk memurnikan gas. Fase diamnya berupa padatan dan kadang-kadang berupa polimerik. Selanjutnya kita memasuki pembahasan mengenai komponen dasar kromatografi gas. Yang pertama itu ada tempat injeksi dan kemungkinan aser disertai splitter. Yang kedua, suplai gas pembawa dengan pengatur tekanan dan pengendali aliran. Yang ketiga itu ada kolom. Yang keempat detektor. Yang kelima oven pengatur suhu. 6 recorder atau alat pencatat lainnya. Yang pertama itu kita membahas tempat injeksi. Tempat injeksi ini berfungsi untuk menyediakan jalan pembawa untuk menyediakan panas sampel ke dalam aliran gas yang cukup untuk menguapkan sampel. Kemudian ada 4 jenis injektor kromatografi gas. Yang pertama itu ada injeksi langsung. Sampel diinjeksikan akan diuapkan dalam injektor yang panas dan 100% masuk kolom. Yang kemudian ada injeksi terpecah, yaitu sampel diinjeksikan, diuapkan dalam injektor yang panas dan selanjutnya dilakukan pemecahan. Kemudian itu ada injeksi tanpa pemecahan. Hampir semua sampel diuapkan dalam injektor yang panas dan dibawa ke dalam kolom karena katup pemecah ditutup. Kemudian ada injeksi langsung ke kolom.
ke kolom ujung semprit dimasukkan langsung ke dalam kolom. Recorder atau alat pencatat hasil pencatat. Yang keenam yaitu recorder atau alat pencatat. Hasil pencatatan akan keluar berupa data kromatogram. Dari data kromatogram, kadar suatu senyawa dapat dideteksi dengan menghitung luas atau tinggi kromatogram. Berikut merupakan skema dari gas kromatografi. Gas yang terdapat dalam tabung gas kemudian akan dibawa ke dalam sistem injeksi. Kemudian aliran gas akan terbagi menjadi dua. Salah satunya masuk ke kolom dan satunya lagi akan terbuang. Setelah itu aliran gas akan melewati detektor dan dicatat pada recorder sehingga didapatkan data kromatogram. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan kromatografi gas. Keunggulan dari metode ini adalah yang pertama yaitu efisien, resolusi tinggi sehingga dapat digunakan untuk menganalisis partikel berukuran sangat kecil seperti polutan dalam udara. Yang kedua itu aliran fase gerak atau gas sangat terkontrol dan kecepatannya tetap. Yang ketiga itu pemisahan fisik terjadi di dalam kolom yang jenisnya banyak sekali, panjang, dan temperaturnya dapat diatur. Yang keempat itu banyak sekali macam detektor yang dapat dipakai pada kromatografi gas saat ini. Saat ini dikenal 13 macam detektor dan respondektor adalah proporsional dengan jumlah tiap komponen yang keluar dari kolom. Yang kelima itu sangat mudah terjadi pencampuran uap sampel ke dalam fase gerak. Yang keenam, kromatografi sangat mudah digabung dengan instrumen fisika kimia yang lainnya. Contohnya itu ada GC, FTIR, MS. Yang ketujuh itu analisis cepat, biasanya hanya dalam hitungan menit. Yang kedelapan itu tidak merusak sampel. Yang kesembilan, sensitivitas tinggi sehingga dapat memisahkan berbagai senyawa yang saling bercampur dan mampu menganalisis berbagai senyawa meskipun dalam kadar atau konsentrasi rendah. Seperti dalam udara, terdapat berbagai macam senyawa yang saling bercampur dan dengan ukuran partikel atau molekul yang sangat kecil. Dari kelebihan-kelebihan gas kromatografi yang telah disebutkan tadi, ternyata dalam metode ini memiliki kekurangan. Di antaranya yang pertama yaitu 1. Teknik kromatografi gas terbatas untuk zat yang mudah menguap. Yang kedua, kromatografi gas tidak mudah dipakai untuk memisahkan campuran dalam jumlah besar. Pemisahan pada tingkat miligram mudah dilakukan. Pemisahan pada tingkat gram mungkin dilakukan, tetapi pemisahan dalam tingkat pon atau ion sukar dilakukan kecuali jika ada metode lain. Yang ketiga yaitu fase gas dibandingkan sebagian besar fase cair tidak bersifat reaktif terhadap fase diam dan zat terlarut. Nah, sudah selesai nih materinya. Dari pembahasan tadi, kita membahas mengenai pengertian lipid, struktur lemak, metode-metode lipid, sejarah gas kromatografi, pengertian gas kromatografi, prinsip gas kromatografi, fase diam dan gerak, kemudian ada alat gas kromatografi, selanjutnya itu pengenalan bagian alat dan fungsi, cara kerja metode gas kromatografi, serta kelebihan dan kekurangan dari gas kromatografi. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian yang mendengarnya. Bagaimana nih dengan teman-teman yang sudah menyimak pembahasan mengenai metode gas kromatografi, analisis kadar lipid dari tadi? Semoga materi yang diberikan dapat dipahami dengan baik ya.
Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.